Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulul Azmi. Saya dosen program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Di sini saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Evaluation and Test Development. Pada mata kuliah ini akan membahas konsep dasar pengukuran dan evaluasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Seperti pembuatan kisi-kisi, pembuatan butir soal, kemudian rubrik penilaian, kemudian validitas soal, kemudian reliabilitas soal, dan juga ada daya beda soal, dan juga ada tingkat kesukaran soal. Nah, di dalam mata kuliah ini ada 2 CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami tes. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis tes. Kemudian mata kuliah ini memiliki 16 pertemuan, di mana ada 7 pertemuan sebelum UTS, 1 pertemuan UTS, kemudian 7 pertemuan sebelum UAS, dan juga 1 pertemuan UAS. Kemudian untuk penilaian untuk mata kuliah ini terdiri dari yang pertama partisipatif. Partisipatif ini nanti ada keaktifan 15%, kemudian kehadiran 10%. Yang kedua yaitu hasil project ataupun hasil dari PBL, yaitu ada 25%. Kemudian yang ketiga yaitu kognitif, yang dimana dari segi kognitif ini terdapat tugas ataupun praktek itu ada 10%, kemudian ada UTS 20%, ada UAS 20%. Jadi total semuanya itu 100%. Oke, berikut ini video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Amin. Okay, how are you today? Hi. Alhamdulillah, semangat ya. Semangat ya untuk hari ini. Kalian pasti nanti sampai sore ya kuliahnya ya. Oke, semangat untuk hari ini kuliahnya. Oke, untuk perkuliahan hari ini it is about evaluation and test development ya. Jadi kita hari ini kuliah evaluation and test development. Tentang apa sih? Tentang apa? Babnya tentang item discrimination and item difficulty. Oke, the learning objective. Tujuannya apa? Jadi tadi kan ada 2. Yang pertama item discrimination and then item difficulty. Apa tujuannya? To determine the quality of the test and their ability to distinguish between high performing and low performing students. Ya. To determine test item in considered good if it is not too easy and not too difficult for the students. Ya. Oke, jadi
Maksud dari item discrimination seperti apa? Item discrimination maksudnya ini apa? Membedakan antara kemampuan siswa dari kelompok yang tinggi atau atas dan juga kelompok yang rendah. Itu untuk item discrimination. Menentukan tes di mana tes itu dikatakan baik. Kenapa kok kalau dikatakan baik? Tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Seperti itu. Oke. D, ya. D dikatakan 1 jika apa? If the students from the high group, ya, answer the item correctly, and students from the low group answer it incorrectly. It means D is 1. Ya, jadi nilainya D itu 1. Kenapa? Jika apa? Jika siswa yang dari kelompok tinggi itu menjawab benar, dan jika siswa dari kelompok rendah itu menjawab salah. Pada umumnya seperti itu ya. Ya, jadi itu D-nya 1. And then D itu dikatakan min 1 jika apa? Ya. Yeah, if the students from the high group answer incorrectly, and then students from the low group answer correctly. Jadi berkebalikan, ya, berkebalikan. Dikatakan D dikatakan min 1 jika yang dari high group itu dia menjawab salah, dan dari yang low group dia menjawab benar. Correct answer, yeah, from the high group divided high group and then low group answer incorrectly or both. Ya, jadi bisa sama-sama benar, bisa sama-sama menjawab salah. Itu nilainya 0. Proportion of high group students, and then PL, proportion of low students. Benar dibagi jumlah siswa dari kelompok tinggi. Jadi kelompok tinggi itu menjawabnya berapa, kemudian kelompok jumlahnya ada berapa dari kelompok tinggi. Seperti itu. And then how about PL? Total number of students in the low group. Jadi menjawab benar dari kelompok rendah itu berapa, kemudian dibagi dengan number of the student, jumlah siswanya itu ada berapa dari low group. Sangat rendah itu dari min 1 sampai 0, kemudian pur rendah 0 sampai 0,20, and then fair cukup dari 0,21 0,70, and then very good 0,71 sampai 1. Itu untuk klasifikasi dari item discrimination. Ya, skornya masih acak. Ya, kemarin masih acak ini. Acaknya gimana kok bisa dikatakan acak? Karena nilainya ini masih acak. Dari 9, kemudian 8, 7, 6, balik lagi ke 8, seperti itu. Ya. Ini 4, kemudian ini ada 7, itu namanya masih random. Ya, dilihat dari skor totalnya ada 9, di sana ada 9, 8, 8, 7 ya. Ini ada berapa siswanya? Ini contohnya ada 10 siswa.
ya. Kalau misal siswanya ada 20, ada yang termasuk tinggi Miss, siswanya cuma 1 nyempil, ada yang rendah ya, nilainya nyempil 1 nggak masalah, yang penting dia sudah terbagi rata. Oke. I have an example. Analyze item discrimination number 1. Number 1. Dan ini 5. Kemudian kita nyari pH dulu. pH itu apa itu? Correct height and then dibagi number height. Berapa tadi? Jumlahnya 5 dibagi jumlah siswanya 5. 5 dibagi 5 1. And then PL. How about PL? No. Jadi kesimpulannya apa? So, the item discrimination number is poor. Karena apa? Rendah. Okay, any question for today? Any question? Kalau semisal ada 15 sama 14 contohnya jumlah siswanya. Jadi nanti dilihat dari nilainya. Kalau semisal nilainya ikut yang bisa diikutkan yang high, ya berarti nanti ikut high. Kalau nilainya ikut yang low, jadi nanti ikut yang low. Seperti itu. Kalau ganjil ya, kalau nggak genap. Seperti itu. 6 and 9. Ya. You wanna try? Number 6 and 9. Okay, Mansur. Yeah, correct. High divided. Okay, and then PL. Okay, how about the classification? Yeah. Fair. Okay, thank you. Okay, thank you, Mansur. Give applause. Okay, is it true? Number 9. Correct. Yeah. Classification and then okay. Okay, thank you Pura. Okay, give applause for Pura. Okay ya.
And two correct? Okay. How about others? Masih bingung nggak untuk yang lainnya ini? Aman ya? Oke. Oke, itu saling nyambung. Jadi setiap kita menghitung itu setiap butir soalnya itu yang apa aja? Butir soal, setiap butir soal nomor 1, nomor 2 dihitung itu nomor apa aja? Berapa? 10. Ya, meskipun nggak diurutkan juga nggak masalah ya. Yang penting semuanya itu berapa jumlah item korek? 10. Untuk yang number 1, 10. Difficulty. Kecuali yang reliability itu secara keseluruhan. Oke, ini sama, ini yang sudah diurutkan ya. Sudah diurutkan. 0,31 sampai 0,70. Kemudian dikatakan easy. Mudah. 0,71 sampai rentang 1. Kemudian akan selanjutkan ke item difficulty. Ya, item difficulty. Apa itu item difficulty? Tadi sebut tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Bukan berarti terlalu mudah itu dia tes yang baik ya. Ya, jadi soal tes itu dikatakan baik itu tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Oke. For easy or easier? Can you try? Asmoro. Can you try? Asmoro. Correct answer. Okay, and then how about the number of the students? Nol koma sembilan. Oke, 0,9, 0,90 it is still easy. Okay, thank you. Okay, the next number. Yuk, mencoba. Yuk maju. Ayo, Zulfa. Itu P. And then P sama dengan apa? B dibagi JS. P dibagi JS. B the correct. Koreknya berapa? 2. 2? Oh, number 6. How many students answer correct answer? 6. 6 divided 10. Moderate. Okay, thank you. Moderate. Okay. Okay, the next. Jadi dihapus dulu nggak?
Ya, ini dihapus dulu aja. How about the classification? Moderate. Okay. Okay, thank you. Yeah, 9. Poor. Poor. Difficult. Not poor, but difficult. The test is difficult. Okay. Okay. How many students? Okay. How about the classification? Okay. Okay, thank you. Okay, 3 soal yang dihitung, ya 3 saja. Ini kan mudah ya. Jadi nanti butir soal yang sudah kalian buat itu nanti dikerjakan 3 saja. Bebas memilih nomor berapa aja. Jadi yang pertama nanti menghitung 3 untuk item discrimination and then 3 untuk item difficulty. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Any question? And then item difficulty. Apa sih itu item discrimination? Okay, between high group and then low group. And then how about the item difficulty? Apa? Menentukan. Okay, thank you. Before we close our class today, don't forget your homework. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.